Gue tuh awalnya cuma pengen rebahan santai, nonton film Titanic. Tahu kan adegan ikonik itu? Yang Leonardo DiCaprio berdiri di ujung kapal. Ini waktu yang pas buat tidur-tiduran, nyemil, dan lepas dari stres. Tapi entah kenapa, tiba-tiba buku sejarah gue nyala dan bawa gue ke suatu tempat. Gue berdiri di atas dek kapal gede banget, angin laut kenceng ngebelai muka gue. Ada suara biola yang lembut. Orang-orang berpakaian rapi banget. Dan ada satu hal yang bikin jantung gue hampir copot. RMS Titanic. Serius? Gue ada di kapal yang bakal tenggelam dalam waktu dekat. Gue langsung panik dong. Otak gue nyari jalan keluar, niat mau loncat ke laut, tapi tiba-tiba mikir, tapi ini kapal legendaris bro. Kapan lagi bisa ngeliat Titanic dari dalam? Akhirnya, gue tahan panik gue dan mulai keliling, nyoba nyelidikin kapal raksasa ini sebelum, ya, lo tau lah. Titanic ini tuh bukan sekadar kapal pesiar, tapi simbol kebanggaan teknologi dan kemewahan Eropa awal abad ke-20. Dibuat tahun 1912, dan orang-orang waktu itu percaya banget kapal ini nggak bakal bisa tenggelam. Kayak sombong banget gitu. Udah kayak kapal sakti. Tapi begitu gua ngeliat dalamnya, gua langsung ngerti kenapa banyak orang terpesona. Di dalamnya ada kolam renang indoor, tangga spiral megah yang kayak di istana kerajaan, terus restoran yang ngasih makanan fine dining tiap hari. Gue waktu itu nyasar ke area kelas 1. Orang-orang duduk elegan, makan daging sapi empuk pakai 5 sendok berbeda. Gua yang biasa makan mie rebus, sambil nonton anime langsung ngerasa kayak alien. Tapi begitu gua turun ke dek bawah, suasananya langsung beda total. Kelas 3 isinya kebanyakan imigran, dan keluarga sederhana yang pengen cari hidup baru di Amerika. Tempat tidurnya sempit, bareng-bareng, makanannya juga seadanya. Dan di situ gua sadar, Titanic juga punya kelas sosial. Bahkan di kapal, dunia masih terbagi. Titanic itu bawa lebih dari 2.000 orang. Jadi, ini bukan sekadar kapal gede, tapi kapal yang isinya semua lapisan masyarakat. Tujuan mereka satu, dari Southampton, Inggris, menuju New York, Amerika Serikat. Dan ini adalah pelayaran transatlantik pertama buat kapal segede ini. Waktu gue lagi keliling dek, gue sempet ngobrol sama salah satu pelayan. Dia bilang dengan bangga, kapal ini keajaiban modern. Nggak bakal tenggelam. Pas dia ngomong gitu, gue langsung kaku. Dalam hati gue cuma bisa mikir, bro, lu nggak tahu aja apa yang bakal kejadian malam nanti. Dan bener aja, malam itu, tanggal 14 April 1912, suasana awalnya tenang banget. Orang-orang masih pada makan dessert mewah. Ada yang ngobrol sambil ngopi. Ada yang dansa ditemani musik piano. Tapi tiba-tiba, suara keras kayak sesuatu nabrak besi. Kapal bergetar, tapi nggak kayak gempa atau goyang hebat. Cuman getaran halus, cukup bikin semua orang berhenti makan dan saling pandang. Tapi anehnya, nggak ada yang langsung panik. Beberapa orang malah ketawa kecil, mikir itu cuman gelombang besar atau mesin yang lagi error. Karena gue udah tahu sejarahnya, gue langsung lari ke dek. Dan pas gue nyampe di atas, gue ngeliatnya sendiri. Sebuah gunung es, segede rumah 2 lantai, baru aja lewat deket kapal. Udah nabrak, udah luka. Gue cuma bisa bengong sambil mikir, ini dia momennya yang bikin sejarah berubah. Gue mulai dengar bisik-bisik dari kru kapal. Beberapa ngomongin soal lambung kapal yang bocor. Katanya, 5 kompartemen depan udah kemasukan air. Dan itu berarti satu hal, Titanic dalam bahaya. Tapi yang bikin bingung, kenapa belum ada evakuasi? Masalah paling gila dari tragedi ini, sekoci yang seharusnya jadi penyelamat, jumlahnya nggak cukup. Kenapa? Karena pihak Titanic percaya banget sama slogan mereka. Kapal ini nggak bakal tenggelam. Jadi, yang ngapain buang-buang tempat buat banyak sekoci? Tapi kenyataan nggak semanis brosur. Gue langsung mikir, ini kapal udah kayak nonton film horor live. Gue nyari kardus, apapun yang bisa ngambang. Siapa tahu bisa jadi pelampung darurat. Tapi kenyataannya jauh lebih kejam. Yang di kelas 1, mereka duluan yang dapat akses ke sekoci. Cewek dan anak-anak memang diprioritaskan, tapi cuman yang posisinya di dek atas. Yang kelas bawah, yang tinggal di dek bawah, dikunci. Serius, mereka dikunci supaya nggak naik dan ngerecokin evakuasi kelas atas. Panik di mana-mana. Teriakan, dorongan, suara kaki lari, dan suara musik. Musisi di kapal terus mainin biola mereka. Lagu sedih,
pelan, kayak soundtrack akhir dunia. Kapal makin miring, air makin tinggi, dingin makin gila, dan gue baru inget satu hal penting. Gue nggak bisa berenang. Ini bener-bener gawat. Gue sendiri pegangan ke papan kayu, kedinginan, jantung deg-degan. Gue sempet nengok kiri kanan, itu dingin yang nggak bisa lo bayangin. Dalam 10 menit aja, tubuh bisa masuk fase hipotermia. Gue lihat sekoci di kejauhan, sebagian orang berhasil selamat, tapi kebanyakan nggak, termasuk kapten kapal. Katanya, kapten harus ikut tenggelam sama kapalnya. Gue harus keluar dari mimpi buruk ini. Dan tiba-tiba, buku sejarah gue kebuka dan memancarkan sinar. Dan gue tiba-tiba udah kamar. Udara nggak sedingin tadi. Nggak ada suara teriakan. Nggak ada air laut. Yang ada cuma kipas angin nyala dan badan gue yang basah keringat. Dan sejak hari itu, satu hal nyangkut di kepala gue. Titanic bukan cuma soal kapal gede yang tenggelam, tapi tentang manusia, tentang ego, tentang teknologi yang dianggap sempurna, tapi lupa satu hal. Alam selalu lebih kuat. Kalau lu suka kisah nyata yang berasa kayak mimpi buruk, tapi beneran kejadian, jangan lupa klik like, share, dan subscribe. Dan komen di bawah kalau lu mau gue nyasar lagi kemanapun yang lu mau.